Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sahrul Rahma untuk belajar koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika video ini dinilai bermanfaat. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan harga atau menghitung pembiayaan, angsuran pembiayaan. Ya, untuk memahami bagaimana praktik dari pembiayaan di BMT Muda, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai produk profil BMT Muda secara keseluruhan. Kita 2012 itu mendirikan sebuah koperasi serba usaha, namun kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada hanyalah bagaimana koperasi itu memiliki usaha utama. Nah, kebetulan BMT Muda ini usaha utamanya adalah di Baitul Mal Tanwil. Baitul Malnya ini meliputi penghimpunan Ziswaf dan penyaluran Ziswaf, tetapi kita tidak membahas detail mengenai ini sekarang. Selanjutnya kita lebih ke Baitul Tanwil. Baitul Tanwilnya sendiri itu lebih ke unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, yang dimaksud dengan USPPS ini adalah aktivitas untuk menghimpun dan menyalurkan dana ke anggota. Jadi menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana ke anggota lagi. Makanya salah satu syarat bagi mereka yang ingin aktif di aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana di unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, sebuah koperasi itu harus menjadi anggota terlebih dahulu. Namun kali ini kita tidak membahas ini, tetapi hanya fokus di penyaluran dana. Nah, penyaluran dana ini sendiri, masing-masing koperasi sebenarnya punya produknya masing-masing. Kalau kita ada akad murabahah, yaitu akad jual beli barang, kemudian akad rahen atau gadai, ini untuk mengantisipasi atau memberikan fasilitas produk pembiayaan multijasa, bisa untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, walimah, jasa, dan lainnya. Kemudian akad mudorobah ini kita gunakan untuk modal usaha anggota, kemudian akad qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Jadi memang ada beberapa persepsi di sini mengenai qardul hasan, ada yang pinjaman tapi boleh nggak balik, tapi kalau di kita yang dimaksud adalah qard yang akad qard yang memang dia itu kalau pinjam 5 juta ya balik 5 juta, kayak gitu. Kemudian untuk akad murabah sendiri ini kita jelaskan ada dua skema. Yang pertama, ini skema yang pertama. Jadi anggota dalam hal ini adalah Mr. X mengajukan pembiayaan murabahah untuk untuk membeli barang elektronik. Barang elektroniknya ini harganya adalah 25 juta. Dilihat di showroom. Nah, di showroom itu dilihat ternyata harganya adalah 25 juta. Oke, sekarang Mr. X ini mengajukan pembiayaan dengan tentunya dia anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan, diajukan kepada pengelola BMT Muda. Kemudian pengelola tersebut memusyawarahkannya dengan komite. Kalau ditolak ya kembalikan lagi, mohon maaf Mr. X tidak bisa. Kemudian kalau diterima, maka di sini terjadi tawar-menawar gitu ya. Jadi tawar-menawar misalnya gini, oke, ini barangnya adalah harganya 25 juta. Boleh nggak kita mengambil margin atau keuntungan sebesar 5 juta, katakanlah kayak gitu, kepada Mr. X. Nah, sebenarnya untuk penentuan 5 juta ini ada beberapa pertimbangan. Sama seperti kalau kita melakukan sebuah bisnis ya. Bisnis itu kan pasti melihat berapa sih tetangga jualan harga berapa sih. Apakah kita termasuk kemahalan atau kemurahan kayak gitu. Jadi kita tuh lihatnya terlalu murah misalnya. Nah, kita tanya atau kita mencari informasi, oh lembaga sejenis kita itu kalau jual kayak gini ngambil keuntungan berapa. Nah, itu kita pertimbangkan. Karena masyarakat kita itu dihadapkan selain dari lembaga keuangan syariah juga yang konvensional, maka untuk menentukan harga di sini kita juga mempertimbangkan berapa harga di pembiayaan konvensional. Kalau sudah disepakati misalnya harga 30 juta. Oh ya, sekali lagi kalau ada juga sih yang apa mereka itu masalah harga beli itu tidak disampaikan. Kalau di kita sampaikan. Jadi harga belinya berapa, kita ngambil keuntungan berapa. Kemudian BMT membeli barang di toko senilai 25 juta. Kemudian barang kan udah dimiliki oleh BMT Muda. Karena sudah dimiliki BMT Muda baru bolehlah ini dijual kepada anggota tersebut. Nah, terjadilah akad jual beli dan penyerahan barang. Itu kita berikan kepada Mr. X. Kemudian skema yang kedua adalah
Mr. X ini mengajukan pembiayaan murabahah sama, kalau tidak disetujui ya dikembalikan, kalau disetujui maka terjadi tawar-menawar di sini. Misalnya diketahui harganya 30 juta. Tetapi bedanya di skema yang kedua ini adalah BMT tidak bisa membeli sendiri kepada toko. Karena apa? Karena Mr. X ini punya spesifikasi sendiri. Misalnya mungkin ini harus di toko yang jauh di sana ya gitu ya, yang hanya Mr. X yang tahu katakanlah. Oke, kalau gitu kita wakilkan kepada Mr. X. Oke, kalau gitu Mr. X saya wakilkan kepada Anda untuk membeli barang tersebut ya. Nilainya kurang lebih 25 juta tersebut. Oke, Mr. X akhirnya setelah pegang uang, dia beli di toko yang dia maksud, membeli barang senilai 25 juta. Kalau sudah, nah ini sebenarnya masalah penyerahan barang ya. Barang ini sebenarnya karena mungkin berat atau besar gitu ya ukurannya, maka bisa jadi barang tersebut disimpan oleh Mr. X gitu ya untuk sementara waktu gitu. Kemudian ini harus segera Mr. X ini menyampaikan nota pembeliannya diserahkan kepada BMT Muda. Ketika nota pembelian sudah diserahkan ke BMT Muda kan berarti sudah sah nih barang menjadi milik BMT Muda. Nah, setelah itu baru diakad jual beli dan penyerahan barang kepada Mr. X. Begitu. Nah, lalu bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya kan adalah seperti ini. Kita tahu bahwa harga pokoknya tadi 25 juta dan kita sepakati bahwa marginnya adalah 5 juta sehingga harga jual dari BMT kepada Mr. X adalah 30 juta. Lalu disepakati angsurannya selama 10 bulan. Kalau di kita ini beda-beda ya, masing-masing BMT, masing-masing koperasi punya aturannya masing-masing. Kalau di kita itu karena 10 bulan ya udah kita bagi aja semuanya rata 10 bulan. Jadi 25 juta dibagi per bulan kena 2.500.000, untuk marginnya 5 juta kena 500, kemudian harga jualnya atau angsurannya adalah 3 juta per bulan. Kayak gitu sampai dia lunas. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya di tengah jalan Mr. X ini ada rezeki, kemudian dia ingin melunasi pembiayaannya. Misalnya pada akhir bulan kelima, seperti tanggal angsuran biasanya, katakanlah tanggal angsurannya tanggal 20. Ya, tanggal 20 pada bulan kelima. Jadi setiap bulan itu Mr. X ngangsur per tanggal 20. Nah, sekarang tanggal 20 pada bulan kelima Mr. X mau melunasi, berarti kan kita lihat saldo pokoknya ya. Pada tanggal 20 bulan pertama, saldo pokoknya tinggal 22,5. Pada tanggal 20 bulan kedua tinggal 20 juta. Sekarang pada tanggal 20 bulan kelima itu sisanya adalah 12.500.000. Ini dengan syarat Mr. X sudah membayar loh ya. Tetapi kan Mr. X ingin melunasi di akhir bulan kelima tersebut. Berarti kan saldo pokoknya adalah 15 juta. Nah, 15 juta ini kalau di kita ditambah dengan margin bulan tersebut adalah 500.000. Maka Mr. X kalau ingin melunasi di akhir bulan di tanggal 20 bulan 5 itu sebesar 15.500.000. Lalu bagaimana dengan margin sisanya? Margin sisanya ini kita bebaskan. Alias kayak kita kalau jual beli kita ngasih diskon gitu loh kepada anggota yang dia itu bagus. Kalau di kasus kita ini kan bisa mengangsur lebih awal misalnya. Justru kita ngasih diskon karena dia punya prestasi lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau di koperasi yang lain mungkin ada aturannya sendiri-sendiri, ada yang ditambahkan satu margin bulan berikutnya misalnya. Ya, itu sebenarnya rugi kan, kalau kita kan sebenarnya udah ngitung nih, kita bakal dapat keuntungan sekian. Tapi karena dia melunasi di tengah jalan, itu kita kehilangan potensi keuangan, kita kehilangan potensi pendapatan kan dari sisi BMT-nya. Nah, bahkan mungkin ada beberapa koperasi itu yang justru mengenakan denda karena dia melunasi di awal kayak gitu. Kemudian skema yang juga tidak kalah populernya adalah rahan atau gadai. Nah, rahan atau gadai ini merupakan solusi dari pembiayaan multijasa. Biasanya kan anggota itu pengennya itu dapat uangnya aja untuk membiayai anak yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan anak, atau untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang urgent lainnya. Nah, oleh karena itu kita mengarahkan, memang produk rahan ini baru di kita karena memang sebelumnya itu kita masih bingung ya akad apa yang digunakan. Makanya mungkin saya pernah membuat video
bisa dilihat di description box di sini bahwa bagaimana praktik riba di koperasi syariah, yaitu memang dilema kami, apa yang kami lakukan sebelum kami harus melaunching produk rahmi ini atau gadai. Nah, akhirnya kita menerima gadainya bisa gadai apapun, bisa laptop, bisa sertifikat, bisa sertifikat tanam misalnya atau BPKB. Kalau emas kami belum berani karena memang belum ada dari dari pengurus kami atau pengelola kami yang kita kursuskan untuk menghitung kadar emas dan seterusnya. Mungkin kedepannya kita bisa, insya Allah kita terus belajar ya dan terus meningkatkan kemampuan diri. Nah, dengan begitu akan memudahkan anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang sifatnya multi jasa. Nah, kalau akad rahen itu berarti kan anggota memberikan atau menitipkan barang-barang berharganya kepada BMT. Karena menitipkan tersebut, maka BMT berhak mengenakan ujroh ataupun fee biaya penitipan. Nah, besar kecilnya biaya penitipan ini tergantung dari resiko yang dihadapi. Misalnya kalau sertifikat tanah dengan tanah yang sangat luas, itu tentunya sangat berisiko kan, maka kita akan mengenakan biaya yang lebih tinggi. Sekali lagi, kalau kita ingin mengenakan berapa tarifnya, itu ya kita harus melihat tetangga sebelah jualan berapa gitu. Jangan sampai kita kemahalan ataupun terlalu murah. Ya, kita salah satu pertimbangannya adalah berapa sih Pegadaian Syariah itu mengenakan fee atau ujroh terhadap biaya titipannya. Kalau di kita sih overall itu kalau diekuivalenkannya misalnya dihitung kisarannya itu ya 1,5 sampai 2% dari plafon itu. Kalau hitung-hitungannya ya, kalau dari akad ya kita fee terhadap barang tersebut kita sudah punya listnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk akad mudhorobah atau modal usaha, ini bagaimana perhitungannya? Kalau di kita ada dua skema juga untuk akad mudhorobah ini, bisa bersifat profit loss sharing, artinya bagi hasil atas kerugian ataupun keuntungan yang diderita oleh anggota. Ada revenue sharing, yaitu berdasarkan pendapatan dari anggota. Kemudian kapan kita memilih profit loss sharing, kapan memilih revenue sharing itu berdasarkan hasil evaluasi komite pembiayaan, kira-kira anggota ini bisa nggak kalau diberikan amanah profit loss sharing atau bisa nggak diberikan amanah revenue sharing. Tentunya kalau anggota yang bisa menerima fasilitas pembiayaan mudhorobah ini adalah anggota yang sudah biasa membuat laporan keuangan dan memiliki histori laporan keuangan gitu ya. 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir paling tidak kita itu bisa tahu performa keuangannya dia. Nah, kemudian yang selanjutnya karena ini kita mengelola dana anggota, maka kita berusaha untuk mengambil proyek-proyek ataupun usaha anggota yang sifatnya beresiko rendah. Kayak gitu. Jadi dilihat dari performa usahanya sebelumnya. Nah, contohnya kalau menggunakan profit loss sharing. Di sini harus disepakati nisbah. Nisbah ini bukan dari berapa plafon yang diberikan. Misalnya ini plafonnya adalah 30 juta ya. Jadi 20%, 80% ini bukan dari plafon, tetapi dari laba rugi. Laba rugi itu diperoleh dari mana? Dari laporan laba rugi usaha tersebut. Nah, kalau kita melihat contoh ini di bulan Desember dari laba rugi usaha Mr. X, total pendapatannya 15 juta. Kemudian beban usahanya katakanlah 13 juta. Maka keuntungannya kan 12 maka keuntungannya kan 2 juta. Nah, tadi disepakati nisbah di awal kalau nanti nih dapat keuntungan BMT Muda dapat 20%, kemudian Mr. X dapat 80%. Oleh karena itu secara nominal BMT Muda dapat 400.000, Mr. X dapat 1.600.000 kayak gitu. Lalu bagaimana kalau ternyata usaha ini mengalami kerugian? Misalnya beban usahanya lebih tinggi daripada pendapatannya. Ya sesuai dengan kesepakatan awal karena namanya adalah profit loss sharing berarti selain bagi hasil juga bagi rugi. Nah, seperti ini karena disepakati nisbah di awal, maka kerugian yang diderita oleh BMT Muda adalah segini, Mr. X adalah segini. Menurut beberapa pendapat, memang untuk mudhorobah ini sebenarnya mudhorib atau BMT Muda atau pemilik dana ini harusnya menanggung 100% kerugian. Tetapi kalau di kita sampaikan kesepakatan di depan bahwa ini kan dana anggota ya jangan sampai
kerugian itu kan sebenarnya juga ada kontribusi dari usaha dari Mister X tersebut juga kan. Jadi paling tidak ya sama-sama saling bertanggung jawab atas atas kerugian dari perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, lalu skema yang kedua adalah revenue sharing. Karena revenue sharing berarti dilihat dari total pendapatannya. Jadi misalnya disepakati BMT Muda 5%, Mister X 95%. Berarti di sini adalah nominalnya 5% dikalikan 15 juta sama dengan 750.000. Jadi dengan adanya revenue sharing sebenarnya BMT Muda ini bebas kalau misalnya Mister X mengalami kerugian. Jadi BMT Muda masih tetap dapat sharing kayak gitu. Nah, keduanya ini diperkenankan oleh DSN MUI. Tapi kalau kita perhatikan, untuk nisbahnya, kalau profit loss sharing itu lebih besar dibandingkan revenue sharing. Ya, kita itu kayak mau menentukan berapa sih persentase nisbah, itu ya kita lihat tetangga sebelah lagi. Dan kemudian dilihat juga dari historinya usaha Mister X ini, kira-kira keuntungannya berapa. Jangan sampai kita itu kayak merugikan Mister X dan juga merugikan diri kita sendiri. Jadi kita juga pengennya kan karena ini dana anggota kita yang kita harus amanah juga sebagai pengelola, maka kita juga bertanggung jawab untuk mengamankan dana ini. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, ya yang terakhir adalah skema core. Core atau pinjaman yang ya pinjam, kalau pinjam itu kan berarti tidak ada tambahannya. Ini adalah kalau pinjam 5 juta ya kembali lagi 5 juta lagi. Masalah nanti anggota itu karena ucapan terima kasih atau apa ingin memberikan hadiah itu hak dari anggota. Jadi kita tidak boleh memaksa dan tidak boleh menentukan di depan kayak gitu. Nah, umumnya core ini kita berikan kepada anggota-anggota kita yang memang tidak mampu secara finansial, gitu ya. Mereka memerlukan dana, tetapi tidak tidak punya mungkin jaminan yang mumpuni. Kemudian mereka memang ya mampunya untuk bertahan hidup lah, istilahnya seperti itu. Atau biasanya ini kita gunakan untuk anggota-anggota yang pembiayaannya bermasalah. Anggota-anggota pembiayaannya bermasalah itu kan kita arahkan ke court. Itu saking kita mungkin sudah angkat tangan ya untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwasanya dana yang kita kelola ini adalah dana masyarakat atau dana anggota, sehingga kita harus amanah juga. Nah, mungkin kita terus doakan, terus memberikan edukasi. Coba mungkin mereka bisa membayangkan ya kalau seandainya mereka pinjamnya itu di bank ataupun di lembaga keuangan misalnya BPR atau apa gitu ya, pasti aset mereka akan dijabel ya. Bukan dijabel seperti kayak konotasinya negatif ya, tapi pasti ada perhitungannya sendiri, pasti ada bunganya misalnya. Nah, kalau di kita beberapa ada yang masih kita kenakan tambahan ya di sini tidak kita alihkan ke court karena kita menilai bahwa sebenarnya yang bersangkutan ini mampu, tetapi mungkin gaya hidupnya atau apa yang membuat dia jadinya tidak bisa gitu. Nah, yang diarahkan ke court ini adalah yang benar-benar memang ya buat makan aja sulit atau mungkin ya sudahlah gitu loh. Jadi kita alihkan kepada court. Nah, ini kita lumayan besar dan itu merupakan sisa-sisa dulu yang saya pernah cerita bahwa kita sempat mencapai anggota 1000-an, kemudian turun menjadi 500-an. Nah, itu adalah ongkos belajar kami, sehingga mungkin kita kalau dihitung-hitung secara ekonomi kita kehilangan opportunity cost ya. Kita mengeluarkan opportunity cost gitu ya. Kita kehilangan biaya, kita kehilangan kesempatan pendapatan sebenarnya. Jadi kalau uang itu seandainya dikelola dengan baik, lancar, bisa dapat income sekian, tetapi ya sudahlah, kita ikhlaskan, yang penting uang itu kembali dan kita menolong juga yang bersangkutan agar istilahnya bertanggung jawab atas hutang piutangnya, karena hutang piutang ini tidak selesai loh ya, meskipun yang bersangkutan itu meninggal. Jadi ya kita karena kasihan di situ, karena sesama muslim kita wajib saling menjaga teman-teman kita. Nah, ini kita tetap taruh di court. Nah, urusan misalnya mereka itu pengen istilahnya mau ngasih donasi atau misalnya mau berzakat, infak, sedekah atau bahkan wakaf, itu urusan mereka gitu ya. Jadi yang penting kita berikan edukasi dan kita sebisa mungkin untuk memberikan kelonggaran itu. Tetapi sekali lagi, kalau orang-orang yang sudah ada di daftar court di kita yang itu merupakan hasil dari penyelesaian dari pembiayaan bermasalah, mohon maaf sekali untuk tidak bisa kita berikan fasilitas pembiayaan kembali.
karena ini terkait dengan amanah. Gitu teman-teman, jadi ini penjelasan saya mengenai beberapa produk pembiayaan di PMT Muda dan bagaimana cara menghitungnya. Semoga bisa memberikan wawasan buat teman-teman, dan mungkin kalau ada masukan gitu ya, biar kami juga terus berbenah, bisa silahkan komen di kolom komentar. Saya terus terang sangat berterima kasih sekali pada teman-teman yang sudah memberikan arahan kepada kita, yang memberikan saran, dan juga memberikan komentar baik ataupun kritik kepada kita semua. Semoga kita kedepannya bisa berekonomi syariah dengan lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dinilai bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.